أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi hari ini Allah pertemukan kita masih dalam pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan ilmu ini bermanfaat, agar Allah lembutkan hati kita untuk mengamalkan ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita dan gugurkan dosa-dosa kita, dan agar Allah mudahkan dengan belajar ilmu agama jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, yang dengan jalan itu dia mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang terkadang merasa tidak penting belajar ilmu agama. Bahkan merasa apa yang dipelajari, apa yang dibahas itu perkara yang dia sudah paham, dia nggak perlu ulang, dan dia sudah tahu. Itu ciri dari kesombongan. Orang sombong adalah meremehkan yang lain. Ketika meremehkan ilmu, itu kesombongan yang paling bahaya. Ketika dia sombong karena meremehkan dunia, dunia jauh dari dia. Tapi ketika dia sombong, yang dia remehkan adalah ilmu, ilmu jauh dari dia. Kalau dia jauh dari ilmu, jauh dari sumber kebaikan, maka akan mendekat kepada sumber kehancuran. Itu pasti. Orang yang menjauh dari kebaikan akan mendekat kepada kejelekan. Perhatikan, kita melihat saja sekarang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia contohnya.
Mereka mungkin sudah belajar perkara dunia mereka sampai sarjana S1. Tapi begitu mereka dalam praktek kerja, keseharian, pasti ada pelatihan, pendalaman, penambahan wawasan. Apa fungsinya? Untuk apa dia ulang lagi? Untuk apa dia perdalamkan lagi? Ilmu. Karena dia butuhkan untuk keseharian dia. Bagaimana lagi dengan ilmu agama? Yang dia nggak pernah belajar sampai S1 ilmu agama, lalu dia mengatakan saya udah tahu, nggak perlu saya hadir, dan cuman yang dibicarakan itu saja. Ya subhanallah. Ilmu itu memang teori, tapi untuk bisa dipraktekkan, itu perlu diulang di dalam diri kita. Diulang lagi, diingatkan lagi, kita dengar lagi, sehingga sesuatu yang tadi cuman hanya sekedar wacana, teori, pengetahuan, bisa tertancap di hati menjadi sebuah amalan. Itu diulang. Begitu juga ilmu agama ini. Seperti pembahasan kita sekarang. Mungkin dari kecil kita udah tahu. Orang sombong itu jelek. Tapi betapa banyak kita nggak tahu ternyata kita jatuh dalam kesombongan. Apa contohnya? Yang saya contohkan tadi. Menganggap majelis ilmu ringan, nggak penting, udah tahu isinya, perkaranya juga saya sudah memahami. Itu kan namanya meremehkan. Apa yang diremehkan? Jalan menuju surga yang diremehkan. Kalau seandainya kau sudah tahu, kau sudah paham, bahkan kau sudah hafal dalilnya, lalu kau tetap pergi dan duduk, apakah ada yang kurang dalam hidupmu? Ataukah malah kebaikan yang kau dapatkan? Apa jawabannya? Nggak ada yang kurang dalam hidup, malah dalam kebaikan yang didapatkan. Maka kesombongan yang paling bahaya adalah kesombongan ketika seorang tidak mau duduk bersimpuh belajar ilmu agama. Saya siapa Ustaz? Saya direktur, saya bos. Masa saya duduk di masjid bareng sama teman-teman yang lain? Malu Ustaz. Ya subhanallah. Kesombongan. Saya bukan sombong Ustaz, cuman gak mau. Bahasamu gak mau, itu karena kau menganggap dirimu hebat, dirimu besar, dirimu sudah tahu, sehingga kau tidak mau belajar ilmu agama. Dan itu bahaya. Jadi hari ini, kita akan membahas tentang kibar. Kibar itu asal kalimat dari kabaro. Kabaro itu asalnya adalah kabir. Apa kabir? Besar. Maka orang kibar itu adalah orang yang merasa dirinya besar. Dan dia menganggap yang lain kecil. Itu kibar. Segala perkara yang menganggap diri kita lebih dan orang lain itu kecil, itu namanya secara bahasa kibar. Kibar, kesombongan, kebesaran, merasa hebat, tafakhur, bangga dengan diri, itu bukan sifat seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Sifat seorang yang menghambakan diri kepada Allah, dia tahu bahwasannya dia adalah makhluk, dia adalah hamba. Semakin kenal dengan Allah, semakin tahu kelemahan diri. Semakin dia merasa lemah dirinya di hadapan Allah, maka semakin dia menghambakan dan memposisikan dirinya yang benar di hadapan Allah. Tetapi, semakin dia merasa dia besar, dia hebat, sampai-sampai dia merasa apa yang dia capai selama ini karena kehebatan, kebesarannya, dia lupa kepada Allah, sampai doa aja nggak pernah, Pak. Ini orang paling sombong. Semua dunia bisa dilakukan. Kerjaannya sukses. Capai targetnya bisa. Jabatannya naik. Nggak pernah doa sama Allah. Sombong tidak itu? Itu kesombongan yang paling sombong, Pak. Dia menganggap semua itu nggak butuh Allah. Ya Rob, bukankah itu kesombongan yang paling besar? Maka itu Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doa sama aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Kenapa dikaitkan doa dengan sombong, Pak? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tapi Allah katakan, orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, doa padaku, akan masuk ke neraka jahanam yang paling bawah.
Allah kaitkan kesombongan dengan doa dan ibadah karena orang yang tidak mau doa dan ibadah kepada Allah, dia merasa tidak butuh Allah, dan itu adalah kesombongan yang paling sombong juga. Gak pernah sholat, gak pernah doa, gak pernah berharap. Siapa yang jadi tempat bergantung dia? Tempat bergantung dia tenaganya, skillnya, kecerdasannya, strateginya. Tapi dia lupa. Dia nggak pernah minta sama Allah. Kau sombong. Kau menganggap skillmu, kemampuanmu, tenagamu, strategimu hebat. Sehingga kau melupakan Allah. Kau bersandar kepada kemampuanmu, tapi kau tidak bersandar kepada Allah yang telah menciptakan segalanya. Maka orang seperti ini orang yang paling sombong. Dia miskin, Ustadz, nggak punya apa-apa. Mungkin kendaraannya juga bukan kendaraan yang bagus. Iya. Semiskin-miskinnya dia, kalau dia nggak mau ibadah kepada Allah, tidak sujud kepada Allah, tidak angkat tangan dan doa kepada Allah, kesombongan yang paling rendah. Bagaimana dia nggak mau ibadah sama Allah, nggak mau minta sama Allah? Bukankah itu kesombongan? Sementara Allah yang mengabulkan, yang memberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan. Jadi orang sombong itu nggak selamanya pakai baju bagus, nggak selamanya pakai mobil bagus, nggak selamanya berpenampilan necis. Ada orang sombong berpenampilan yang mungkin kumuh. Ada. Karena tidak mau ibadah kepada Allah. Itu tingkat kesombongan yang paling tinggi. Kalau mau disejajarkan ya mungkin ini sejajarnya dengan hampir, Pak. Kesombongan iblis apa sih? Nggak mau taat sama Allah untuk sujud kepada Adam. Kesombongan yang paling sombong. Akhirnya Allah hinakan dengan kehinaan yang paling hina. Nggak ada lagi yang paling hina di alam ini. Sebagaimana Allah hinakan iblis sebagai makhluk Allah. Ada nggak makhluk yang lebih hina daripada iblis? Nggak ada. Kalau sudah labelnya iblis, sudah makhluk yang paling Allah hinakan. Karena laknat Allah untuk mereka. Padahal yang dia inginkan adalah dia kesombongan. Dia lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih besar. Ketika ini yang diinginkan tapi bertentangan dengan keinginan Allah, bertentangan dengan syariat Allah, maka dihukum oleh Allah dengan kebalikan keinginannya. Ini makanya kata para ulama ada orang yang dihukum oleh Allah dengan kebalikan keinginannya. Banyak hukuman Allah kepada orang yang dihukum dengan kebalikan keinginan. Iblis keinginannya mulia, tapi karena melawan perintah Allah, Allah rendahkan dan hinakan. Coba, orang yang minum khamr, mabuk, keinginannya apa? Bahagia. Apa yang Allah kasih untuk mereka? Kebanyakannya orang kalau sudah minum khamr, mabuk, hancur rumah tangga, hancur kerjaan, hancur hidupnya. Allah hukum dia dengan lawan keinginannya. Ya. Kita kembali lagi. Hari ini kita membahas tentang al-kibru, wal-fakhru, wa khuyala, wal-ujub. Iya. Bahasanya macam-macam ini. Ada dikatakan kiber, merasa besar, fakhr, merasa hebat, khuyala itu sombong juga, angkuh, wal ujub, kagum diri, watiyah. Jadi ini semua hampir sama. Kalau orang sudah kagum diri, itu satu langkah lagi dia akan kiber. Bedanya tipis. Kalau kagum diri, itu sudah menganggap diri hebat. Itu kagum diri. Sehingga kehebatan dirinya, kalau mengantarkan kepada merendahkan orang lain, kiber namanya. Sombong. Ta'ajub dengan diri, itu perbuatan yang bisa membatalkan amal. Kiber, sombong, merendahkan orang lain, itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa orang kiber itu bisa diancam dengan neraka dan masuk dosa besar? Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang mengancam dengan tegas Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Tetapi
salah satu faktor sebab orang kiber itu adalah termasuk dosa besar, dia melupakan Allah. Dan dia memposisikan dirinya pada posisi yang harusnya hanya Allah pada posisi itu. Yang posisi bahwasannya besar, hebat, kuat, nggak pernah kalah. Itu posisi siapa, Pak? Posisi Allah. Kalau ada manusia yang merasa seperti itu, dia telah memposisikan dirinya dan mengambil hak dari hak Allah. Maka dikatakan dalam hadis, al-kibriyai ridai. Kesombongan itu adalah rida, pakaianku, kata Allah. Maka barang siapa yang merampas pakaian Allah ini, Allah akan hinakan dia. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a lillah rafa'allahu." Barang siapa yang merendah hati, merendah diri karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tapi dalam cerita tadi, barang siapa yang merasa hebat, kuat, lupa kepada Allah, Allah akan hinakan dia. Maka kemuliaan, kehinaan, kebaikan itu semata Allah Subhanahu wa taala yang membagikan. Banyak orang merasa bahwasannya agar dia diangkat, dimuliakan, dihormati di mata orang lain, tapi dia bersingkap angkuh. Padahal keangkuhan dan kesombongannya itu akan merendahkan dirinya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kita baca ayat-ayatnya. Di sini saya pakai 2 buku. Tapi 2 buku ini berbeda dalam satu judul, satu penulis, tetapi beda nuskhah. Ada perbedaan beberapa dalil. Maka itu sebagian ulama juga ini catatan juga. Buku Al-Kabair ini sebagian ulama mengatakan ada nuskhah yang baik, yang asli, ada nuskhah yang palsu. Karena ada nuskhah dalam buku Al-Kabair ini menyebutkan cerita-cerita yang enggak bersanad, cerita-cerita khurafat. Ada dalam buku ini. Itu nuskhah yang kurang baik. Kita baca sekarang. Pertama, firman Allah, apa dalilnya? Al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujub wat tiyah wa qala ta'ala qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Berkata Musa, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari segala sesuatu, dari segala orang yang mutakabbir, yang merasa besar, la yu'min bi yaumil hisab, yang tidak beriman dengan hari hisab, hari perhitungan. Di sini Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah dari segala bentuk orang yang sombong, orang yang merasa besar, yang merasa hebat. Dan ini pun perlu kita memohon kepada Allah agar kita berlindung dari orang-orang seperti ini. Karena orang yang merasa dirinya hebat dan meremehkan kita, merasa dirinya besar, mengecilkan orang lain, itu sangat dekat dengan keangkuhan, kezoliman, dan kejahatan. Maka kita berlindung pada Allah dari orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim itu biasanya pasti akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang menyakiti, merugikan kita. Jadi Nabi Musa di sini berdoa kepada Allah, inni udtu bi rabbikum min kulli mutakabbir la yu'min bi yaumil hisab. Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari segala bentuk orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Allah berfirman, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang mutakabbir, yang sombong, merasa besar dan hebat. Ini bahasanya sangat halus. Allah tidak mencintai. Mungkin bagi mereka
yang tidak terlalu berharap dan mencari cinta Allah, ketika dikatakan Allah nggak mencintai, bagi mereka itu hanya sebuah perkara yang ringan. Tapi bagi mereka yang berharap cinta Allah, mereka curahkan amal ibadah mereka karena mengharap cinta Allah. Ketika Allah katakan, aku tidak mencintai, mereka akan cemas, khawatir, takut. Sebagaimana sebagian manusia ketika mencintai manusia lain, lalu pasangan yang dia cintai mengatakan, aku tidak mencintai ini. Dia akan khawatir, cemas. Tidak mendapatkan kecintaan dari yang dia cintai. Maka ayat ini sesuai dengan iman seseorang. Kalau iman dan kecintaannya kuat kepada Allah, maka ayat ini menjadi tamparan yang kuat bagi dirinya agar dia menghindar dan menjauh dari sifat-sifat sombong. Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba man yuhibbu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini doa orang beriman. Ya Allah, aku memohon cintamu. Allahumma nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbu. Dan aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon amalan yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu yang mereka cari cinta Allah, keridhaan Allah. Kalau Allah ridhoi, Allah cintai, dia lakukan. Tapi kalau Allah membenci, dia akan menjauhkan. Semakin besar cinta dia kepada Allah, semakin takut dia melakukan perkara yang Allah benci. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak suka orang-orang yang sombong. Maka orang yang sempurna dan baik dalam imannya, dia akan menjauh dari segala sifat sombong yang merasa dirinya hebat dan besar. Dia tidak merasa kecuali dirinya hanya orang yang lemah yang butuh pertolongan Allah. Dari ini, maka wali-wali Allah adalah orang yang selalu mencari cinta Allah. Wali-wali Allah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, atau Rasulullah bersabda dalam hadis, la yazalu yataqarraba ilayya binawafil hatta uhibbah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah amalan yang paling kucintai bagi seorang hambaku sebagaimana amalan yang wajib telah kuwajibkan untuk dia. Dan jika dia selalu melakukan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, kuntu sama'u ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya, dia mendengar. Matanya dengannya melihat. Tangannya dengannya menyentuh. Kakinya dengannya melangkah. Fa in sa'alani, kalau dia minta padaku, la'utiyannah, pasti aku akan kabulkan. Kalau dia mohon ampun padaku, pasti aku akan ampuni. Ini hadis. Allah mencintai seorang hamba. Jika Allah mencintainya, Allah jaga pandangannya, Allah jaga lisannya, Allah jaga telinganya, Allah jaga hatinya. Kalau dia minta, Allah kabulkan. Kalau dia minta ampun, Allah ampuni. Salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Allah. Dan salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sukai adalah mutakabbirin. Orang-orang yang merasa dirinya besar, hebat, dan sombong. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, di dalam surat Ghafir ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultan atahum inna fi sudurihim illa kibrun. Ya subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, mendebat ayat-ayat Allah tanpa ada sultan. Maksud sultan di sini adalah tanpa ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil mereka kecuali sangkaan, kira-kira, kayaknya. Dalil ini semua, sangkaan, kira-kira, itu semua hanya dalil wahmun. Dalam bahasa Arab, wahm. Dalil sangkaan, kira-kira itu biasanya sandarannya cuman akal. Maka Allah katakan di sini, orang-orang yang mendebat ayat-ayat kami tanpa ada dalil yang pasti yang datang kepada mereka, apa kata Allah? Inna fi sudurihim, tidak lain di dalam hati mereka illa kibrun, kecuali karena sombong. Wahum ma hum bibalighihi
fasta'id billah. Maka kamu berlindunglah kepada Allah dari kesombongan dan orang-orang seperti ini. Ini ayat yang menunjukkan orang yang sombong yang Allah gambarkan di Quran adalah orang yang menolak ayat-ayat Allah. Menolak ayat-ayat Allah banyak sekali gambarannya. Mengatakan ayat ini nggak relevan. Ini ayat cuma turun untuk bangsa Arab, bangsa sekarang udah nggak kepake. Ya subhanallah. Atau mengatakan ayat ini sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Ayat jilbab. Oh itu dikarenakan orang zaman jahiliyah. Zaman sekarang nggak perlu lagi orang menggunakan ayat ini. Atau contoh lain, ayat-ayat tentang warisan. Nah ini kalau udah berhubungan dengan harta, uang, perut, ayat Quran pun dilipat. Ini ayat udah nggak cocok. Kenapa? Nggak adil. Masa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kan kita emansipasi. Zaman sekarang perempuan sama laki-laki sama-sama kerja. Berarti 1 dapat 1. Apa yang dia tolak, Pak? Al-Quran. Allah katakan apa? Illa kibr. Nggak ada lain di hati mereka kecuali sombong. Apa kaitannya kesombongan dengan menolak? Karena dia memposisikan pendapat Allah dengan pendapat saya bisa diadukan, pendapat saya dikedepankan. Bukankah itu orang yang sombong merasa dirinya sesuai dan pantas untuk dibenturkan dengan Quran? Ketika kita kata ini perkataan Allah loh. Iya itu perkataan Allah, tapi kan saya nggak berpendapat seperti itu. Ya Rabb. Itu kesombongan yang paling sombong. Memposisikan pendapatnya boleh berbenturan dengan pendapat Allah. Kalau dia berpendapat, lalu dia merasa pendapatnya hebat, berbenturan dengan pendapat saya, manusia, itu manusiawi. Karena manusia dengan manusia terkadang merasa pendapatnya lebih kuat. Tapi ketika ada Allah yang berfirman, memutuskan sebuah hukum, lalu dia katakan itu tidak sesuai, karena pendapat saya tidak seperti itu, berarti dia sedang memposisikan dirinya seperti posisi Allah. Maka itu dikatakan, orang yang menolak ayat Allah itu kufur hukumnya. Kalau lebih jauh lagi kita bilang kufur karena dia memposisikan dirinya boleh menolak apa yang telah ditetapkan oleh pencipta langit dan bumi. Itulah kesombongan yang paling sombong. Apa yang ditiupkan oleh iblis sehingga dia berani menolak ayat-ayat Allah? Yang ditiupkan oleh iblis kepada dia sama ketika iblis tertipu dengan dirinya sendiri. Apa itu? Iblis menganggap manusia dari tanah, aku dari api. Menurut logika iblis, api lebih baik daripada tanah. Sehingga perintah Allah tidak pantas untuk dikerjakan. Dia menolak perintah Allah karena argumen dirinya. Itu iblis. Sekarang manusia menolak Al-Quran karena merasa pendapatnya lebih tepat. Maka dia memposisikan dirinya di hadapan Allah sama seperti posisi iblis di hadapan Allah. Menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berbeda dengan orang, ini posisi kedua. Dia bilang pendapat Allah benar. Al-Quran benar. Tapi saya nggak mau mengerjakan. Kenapa? Karena kalau saya kerjakan, saya dapat sedikit dari dunia. Ini posisinya sama, dosa besar. Tapi nggak sampai kepada posisi yang pertama tadi. Memposisikan dirinya di hadapan Allah, bahkan menolak apa yang Allah tentukan. Posisi orang yang kedua ini hampir di jurang kekufuran. Posisi orang yang kedua ini. Sedikit lagi, kalau dia tetap terus menolak firman Allah dengan hawa nafsu dan syahwatnya, karena hanya perkara dunia, dia telah menjual agamanya dengan dunia. Sedikit lagi dia akan masuk ke dalam jurang kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di dalam ayat dikatakan apa? Fi sudurihim illa kibrun. Di hati mereka tidak lain kecuali kesombongan. Maka tidak salah jika ada orang yang menolak Quran dan hadis itu dilabelkan sombong. Walaupun wajahnya penuh dengan berseri, bahasanya penuh dengan kelembutan, perbuatannya penuh dengan kesantunan dan kesopanan, tapi ketika Allah dan Rasulnya dia tolak,
itu bukti kesombongan pada dirinya. Karena orang yang paling sombong, kata Allah di sini sebutkan, orang yang tidak menerima atau yujadil. Yujadil itu mendebat. Fi ayatillah, mendebat ayat-ayat Allah. Kalau ada ayat Quran, kalau ada hadis, jangan pernah didebat dan jangan pernah dilipat. Kalau kita belum bisa melakukan, katakan Al-Quran benar, hadis benar, tapi jangan pernah kita menolak kebenaran. Mengamalkan, itu poin kedua. Membenarkan, itu poin yang tidak bisa diganggu. Dipahami maksud saya? Katakan benar, katakan iya, kenapa kau tidak amalkan? Itu poin kedua. Tetapi dari awal sudah mengatakan tidak mau, menolak, padahal gara-gara dia tidak mau melakukan, tapi mencari 1000 akal supaya menolak. Ini bahaya. Ini tidak boleh. Ini yang dikatakan oleh Allah, inna fi sudurihim illa kibrun wa ma hum bibalighi fasta'id billah. Sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada kesombongan. Wa ma hum bibalighi, dan mereka tidak akan bisa sampai kepada tujuan mereka. Fasta'id billah. Di akhir ayat Allah mengatakan, minta perlindunganlah kepada Allah. Minta perlindungannya dari apa ini? Dari 2 poin. Yang pertama, kau minta perlindungan kepada Allah dari sifat seperti ini. Allahumma inna a'udzubika minal kibr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesombongan. Karena semua manusia pasti akan menganggap dirinya itu baik. Lebih baik dari orang lain. Tapi jangan sampai mengantarkan itu kepada keangkuhan. Maka pertama, berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Allah mengatakan, fasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah dari sifat itu. Yang kedua, bukan berlindung lagi dari sifatnya, tapi berlindunglah kepada Allah dari orang yang memiliki sifat sombong. Jangan deketin orang yang punya sifat sombong, angkuh, yang merasa dirinya hebat. Karena engkau akan terzolimi. Ya subhanallah. Sebagian orang, terutama karena ketika dia punya dunia, ini banyak faktor kesombongan tuh ini. Dia punya dunia, dia bisa bayar dunia, sehingga dia bisa mengkondisikan dunianya. Ketika ada orang lain yang gak memiliki dunia, dia anggap orang lain kayak kapas. Rendah, hina, gak punya apa-apa. Kalau sudah seperti ini sifat orangnya, maka dia sangat mudah menzolimi orang lain. Maka kata Allah, fasta'id billah. Minta berlindunglah kamu kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Artinya di sini, kita juga lebih baik menjauh daripada orang-orang yang memiliki sifat-sifat sombong. Yang mudah meremehkan orang lain. Walaupun dia punya dunia, sehebat-hebatnya dunia, tapi kalau dia punya sifat sombong, engkau akan terhina di hadapan dia. Karena dia merasa dirinya hebat. Dan engkau akan terzolimi. Maka Allah mengatakan, fasta'id billah. Dalam hadis, ya, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarrati minal kibr. Ya subhanallah. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abi Sa'id atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ini bisa diartikan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau kesombongannya mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana dia menolak ayat-ayat Allah. Tapi bisa diartikan tidak masuk surga di sini, artinya dia tidak akan pernah masuk surga dahulu ketika dia meninggal, kecuali dia diazab di neraka, kemudian setelah diazab dan dianggap cukup, lalu dia dimasukkan ke surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, ahadun. Ahadun ini kalimat yang nakirah. Dalam konteks bahasa Arab, kalau ada negatif kalimat dan di belakangnya ada kalimat nakirah, maka siapa saja, tidak terkecuali, mereka tidak akan masuk surga. Maksudnya,
fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Jika di hatinya ada setitik dari kesombongan. Setitik dari kesombongan itu sedikit. Ini dalil kata para ulama berarti kiber dosa besar. Setitiknya saja menyebabkan dia tidak masuk surga. Berarti dalil bahwasannya ini bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Maka tiba-tiba sahabat berkata, ya Rasulullah, ada orang yang suka pakaian bagus, sendal yang bagus, berpenampilan bagus. Dia khawatir bahwasannya dengan penampilan yang bagus dia jadi sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berpakaian bagus, penampilan bagus, itu indah. Tapi sahabat menganggap itu sombong. Apakah dua pandang ini salah? Tidak. Sahabat menganggap terkadang seseorang itu kalau menggunakan sesuatu yang lebih daripada orang lain akan mengantarkan kepada kesombongan. Itu umum, Pak. Kalau dia punya pakai yang lebih mahal, yang lebih bagus, atau mobilnya lebih mewah dibanding yang lain, biasanya itu mudah terjangkit penyakit lebih. Maka sahabat merasa khawatir masuk dalam perkara itu. Rasulullah berikan obat. Karena tidak semua orang yang pakai bagus pasti merasa lebih. Rasulullah berikan obatnya. Apa obatnya? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cinta keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya, kau gunakanlah itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi bisa jadi pakaiannya sama, tetapi di sisi Allah beda. Bisa jadi yang satu menjadikan dia dekat kepada Allah karena dia bersyukur dengan keindahan yang Allah berikan. Tapi bisa jadi yang satu menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti di sini dipahami kesombongan itu bukan letaknya pada fisik. Fisik itu cuma cerminnya. Keletakan yang pertama kali kesombongan itu adalah pada hati. Maka kesombongan ini bisa terselip di mana saja, Pak. Jangan menyangka kesombongan itu hanya bisa terselip bagi mereka yang kaya atau mereka yang punya jabatan. Tidak. Kadang kesombongan bisa terselip bagi mereka yang punya ilmu. Orang punya ilmu kadang-kadang sombong, Pak. Ilmu agama sama. Dia udah bisa ngaji sampai ada seorang ini. Masya Allah, bacaannya bagus. Bagus bacaan, tajwidnya luar biasa. Qiraahnya luar biasa. Sampai suatu hari ditakdirkan dia sholat di Masjidil Haram, Pak. Dia sholat di Masjidil Haram, apa yang terjadi? Semua imam Masjidil Haram bacaannya salah. Masya Allah, yang paling benar dia aja. Ya Rabbi. Ini imam Masjidil Haram dikatakan salah. Iya, makhrajnya nggak benar, dia bilang. Makhraj saya lebih hebat. Hati-hati kesombongan dalam ilmu. Kita belajar wajib. Tahu ilmu agama iya. Tapi jangan sampai gara-gara punya ilmu agama meremehkan orang lain. Ini hati-hati ini. Karena terkadang terselip ilmu. Oh, saya lebih pintar, saya lebih tahu. Dia nggak tahu, dia bodoh. Hati-hati. Terkadang juga terselip kesombongan itu selain dalam ilmu adalah dalam keberhasilan, kesuksesan. Ini sering ini. Merasa dirinya sukses, mampu, punya, sehingga dia meremehkan orang lain. Atau juga terkadang kesombongan itu masuk dalam penampilan. Allah berikan dia gagah, bagus, penampilannya hebat. Dia remehkan orang lain. Juga termasuk kesombongan adalah, kesombongan ini nggak boleh. Apa itu? Karena nasab. Keturunan siapa kamu? Darah biru atau bukan? Kalau bukan darah biru, jangan pernah melamar anak saya.
Subhanallah. Emang darah bapak biru, Pak? Iya, darah saya biru. Serem kalau begitu darah bapak biru. Nggak boleh. Maaf ini. Termasuk salah satunya ketika mau ngelamar anaknya bilang, kamu keturunan Nabi bukan? Kalau kamu bukan keturunan Nabi, jangan berani-berani ambil anak saya. Itu kesombongan. Nggak boleh. Adakah satu dalil yang menunjukkan itu? Nggak ada. Ustadz jangan dikritisi. Apapun yang menunjukkan kepada kesombongan, meremehkan orang lain, dan menganggap diri lebih hebat, itu namanya kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Kita pun dalam ibadah jangan sombong. Kadang-kadang dalam ibadah masuk kesombongan, Pak. Sering nih, sedekah. Oh, dia sedekahnya getol. Punya uang dia sedekah, nggak punya uang dia sedekah. Amalan yang paling dia utamakan sedekah. Begitu ngelihat temennya sedekah dengan uang receh, dia bilang, dia mah sedekahnya sedikit. Masa pakai kerencengan yang sedikit, saya mah sedekah saya banyak. Sombong nggak? Sombong. Sombong dalam ibadah pun ada. Jangan sampai itu masuk dalam hati kita. Sholat malam. Suatu hari pernah sholat, suatu hari nginep bareng sama teman-teman. Akhirnya tinggal di hotel bareng. Dia lihat teman-temannya gak ada yang sholat malam. Di hotel bangun malam cuma dia yang sholat sendiri. Dia bilang apa? Emang nih orang-orang ashabun nar semua nih. Penghuni neraka semua ini. Saya sholat malam, dia pada tidur. Emang sholat malam, nggak sholat malam hukumnya apa, Pak? Sunnah. Kesombongan hukumnya apa? Haram. Orang nggak mengerjakan sunnah salah tidak? Orang yang mengerjakan kesombongan salah tidak? Salah. Itu tipu daya syaitan. Dia sedang dihiasi dengan kebaikan, padahal dia sedang dijerumuskan untuk melakukan kejelekan. Tiba-tiba ada yang bilang, kalau gitu nggak usah bangun malam, saatnya biar sama, kita tidur semua. Bukan juga. Kamu bangun tapi perhatikan hatimu. Maka dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya setitik kesombongan. Ya Rob, setitik kesombongan itu sangat terkadang tipis. Di sini pun dalil bahwasannya orang mukmin selalu perhatikan keadaan jiwanya. Capek Ustaz? Ya iya. Itu namanya mujahadah. Maka itu kenapa para ulama selalu menghindar dari segala sesuatu yang bikin letih hatinya. Ada ulama yang nggak mau terkenal. Nggak mau ketahuan orang. Kenapa? Dia nggak mau bertengkar dengan jiwanya sendiri. Ada ulama yang menampakkan kesederhanaan. Loh kenapa Ustaz? Ya dia nggak mau bertengkar dengan jiwanya sendiri. Karena terkadang itu harus diperbaiki dalam diri kita. Ya, kalau kita kuat ya silahkan. Ya, kalau kita mampu ya silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan kita masukkan kepada diri kita sesuatu yang kita sendiri susah untuk keluar darinya. Ya, contoh. Dia mungkin kalau dia biasa saja, dia naik motor biasa aja. Kadang-kadang dia udah naik motor udah merasa yang paling hebat naik motor. Kira-kira kalau dia dikasih motor gede, apa yang terjadi pada diri dia? Udah merasa menjadi penguasa jalanan, ya nggak? Semua digeber. Motor kecil digeber semua sama dia karena motornya paling gede. Orang kayak begini lebih baik nggak usah naik motor gede. Oh, apa semua orang berarti nggak boleh motor gede, Ustaz? Enggak, kamu yang paling tahu posisi hatimu. Kalau kau bisa bertengkar dengan jiwamu sendiri, silahkan. Karena pasti ada pertengkaran dalam jiwa. Maka itu kalau para ulama memilih nggak mau capek. Dia nggak mau seperti itu. Nah, tapi kalau saya bisa jaga diri, Ustaz, tafadhol, silahkan. Silahkan kalau kau bisa jaga dirimu. Maka Rasul mengatakan tadi apa? Ketika sahabat bertanya tentang pakaian bagus, sendal yang bagus, Rasulullah larang tidak? Tidak. Tapi Rasulullah memberikan dia sebuah solusi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini yang kau hadirkan dalam hatimu.
Bukan yang kau hadirkan kehebatan, keangkuhan, kesombongan. Sama seperti contoh lain. Ini perkara-perkara yang sering terjadi juga. Apa ya? Kalau dia kemana-mana, maaf ini, pakai sorban, pakai tongkat, pakai jubah, dianggap itu sunnah Rasulullah. Ya memang ini khilaf ulama, Pak. Sorban, jubah, tongkat itu khilaf ulama, sunnah atau tidak. Banyak ulama mengatakan sunnah pakai jubah, karena pakaian yang dicintai Rasulullah. Sorban juga sebagian ulama mengatakan sunnah, karena Rasulullah mencintai itu. Kalau tongkat, itu sesuai kebutuhan. Ada yang mengatakan, kalau kau tua dan memang butuhkan tongkat, pakai tongkat sunnah. Kalau kau masih muda, kau pakai tongkat, berdalil dengan tongkatnya Rasulullah, sebagian mengatakan kurang tepat. Rasulullah bertongkat karena ada alasan. Ini contoh. Berarti ini masalah sunnah yang terkadang dibicarakan para ulama. Begitu dia ketemu orang lain yang nggak pakai surban, yang nggak pakai jubah, dia anggap lemah iman. Ini lemah iman. Nggak sekuat saya iman. Saya lebih kuat dari dia. Kesombongan tidak, Pak? Kesombongan. Kita nggak tahu kadar iman seseorang bukan dari jubahnya. Tahukah kita kesombongan orang sufi itu terletaknya di mana? Orang sufi itu sombong sebagian. Kita nggak mengatakan sufi sombong. Sebagian yang ada pada sufi sombong. Loh, bagaimana sombongnya mereka, Ustaz? Barang siapa yang tidak pakai pakaian yang kumuh dianggap lemah iman. Berarti mereka meremehkan orang keimanannya gara-gara tidak pakai pakaian seperti mereka. Jadi semakin kumuh, semakin pakaiannya kaku, semakin pakai, kalau mungkin sekarang karung goni, semakin bagus imannya. Karena tidak cinta kepada dunia. Jadi semakin pakaiannya bagus, semakin rendah di mata mereka. Maka ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Khawarij, Abdullah bin Abbas, Khawarij itu orang yang paling tidak suka dunia, kata mereka. Jadi pakaian mereka jauh dari dunia, ibadah mereka paling kuat, itu orang Khawarij itu. Ketika Abdullah bin Abbas datang pada mereka, Abdullah bin Abbas pakai pakaian bagus. Mereka semua meremehkan. Begini nih ulama, gini nih. Kata Abdullah bin Abbas cuma jawabannya satu. Adakah di antara kalian yang pernah ketemu Nabi? Diam semua, nggak ada yang pernah ketemu Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah bertemu Nabi dan dia pakai pakaian lebih bagus dari pakaianku. Selesai. Apakah kalau begitu, apakah mereka ketemu Nabi, mereka akan meremehkan Nabi gara-gara pakai pakaian bagus? Jadi, ada orang yang meremehkan orang lain gara-gara mereka pakai pakaian yang zuhud. Sombong tidak ini? Sombong. Kita tidak fokus saja, ada orang pakai pakaian bagus, meremehkan orang pakai pakaian yang tidak bagus. Ini banyak. Tapi ternyata ada orang pakai pakaian yang nggak bagus, ingin menunjukkan dia soleh dan takwa, sehingga ada orang yang tidak berpakaian seperti pakaian dia, dia anggap itu adalah orang yang remeh, lemah iman, dan tidak baik. Itu pun kesombongan. Kecuali pakaian maksiat. Pakaian maksiat pun kita nggak boleh meremehkan orang itu, pasti dia lebih rendah dari saya. Tidak. Pakaiannya kita benci boleh, pakaian maksiat. Terbuka aurat. Tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, kita benci, itu harus. Tapi menghakimi pelakunya, pasti lebih hina dari saya. Pasti saya masuk surga, dia masuk neraka. Bolehkah kalimat pasti ada pada diri kita? Nggak boleh, itu kesombongan. Nggak boleh, itu kesombongan. Ya, maka terkadang tidak terasa kesombongan itu menyelip di dalam hati, membisikkan. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Artinya di sini kita harus tetap mengintrospeksi diri, setitik apapun jangan pernah meremehkan orang lain. Berarti garis lurusnya adalah hargai orang lain. Siapapun itu hargai. Siapapun dia perlakukan dengan baik. Ini asal akhlak baik. Maka sombong adalah asal dari akhlak, segala akhlak-akhlak jelek. Dari inilah makanya sombong termasuk dosa besar. Karena segala sumber akhlak jelek itu ada pada kesombongan.
Segala sumber akhlak baik ada pada ketawaduan dan kerendahan hati. Lawan dari sombong adalah tawadu dan rendah hati. Maka kalau kita memposisikan dan mengusahakan diri kita untuk tetap terus merendah hati, maka ketika itu kita sedang melakukan sebuah amalan yang baik. Jadi kita berusaha. Kadang-kadang saya seperti bilang tadi, kadang-kadang pertengkaran dalam jiwa ini ada. Bisikan setan ada. Ketika dia mengusahakan rendah hati, menghargai orang lain, usahamu itu adalah sebuah zikir kepada Allah. Karena kau sedang mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Ketika kau mengusahakan itu, berarti usahamu lillah, karena Allah. Kalau kau usahakan karena Allah, berarti susah payahmu itu adalah zikir karena Allah. Maka orang mukmin selalu mengusahakan dirinya berusaha menghargai orang lain dan menghindari sifat-sifat sombong. Di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaih, idh khasafa Allahu bil ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumul qiyamah." Ya Rabb, rawahu Bukhari. Ketika ada orang yang yatabakhtar itu merasa paling sempurna dan paling hebat dengan pakaiannya. Ini sekarang orang paling banyak, Pak. Dan gak malu dan gak segan untuk bertanya, pakaianmu apa? Dari kepala sampai kaki ditanya. Itu akan mengantarkan apa? Menilai orang lain dengan pakaian. Kalau dia berpakaian itu, dia akan hargai. Kalau orang tidak berpakaian itu, dia akan rendahkan. Apa hukumannya? Perhatikan ini. Rasul bersabda, ada orang yatabakhtar fi ridai. Dia sombong dengan pakaiannya. Idza khasafa Allah bil ard, ketika Allah hukum dia masuk ke dalam bumi, artinya Allah matikan, Allah tenggelamkan, fahuwa yatajaljal fiha ila yaumul qiyamah. Dia tetap akan dihukum oleh Allah sampai hari kiamat di bumi. Yatajaljal di sini bisa diartikan dihukum, bisa diartikan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat di dalam bumi. Artinya kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu seorang muslim dia terlalu memperhatikan keadaan orang lain. Maksud keadaan apa? Tidak perlu dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak perlu. Hati-hati ini. Ya tabakhtar fi burdaih. Dikatakan sini burdaih ay namlah saghirah, makna anna yakunu fi ghayati min mudhallal naqisah yat'ahum ahlul muhsyir bi arjilihim. Ya, dia maksudnya merendahkan orang lain. Dalam hadis yang lain, yuhsyaru jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsalud dzur. Ini beda lagi. Dikumpulkan nanti di hari kiamat orang-orang yang sombong dan angkuh itu seperti semut yat'uhumun nas yang akan dilipat, dibiarkan oleh manusia. Bapak kalau ketemu semut gimana sih? Kita anggap semut kecil banget kan? Bisa apa dia? Gampang banget menyingkirkannya, kan begitu? Ini orang-orang yang jabbarun, merasa besar di dunia, merasa angkuh di dunia, di yaumul qiyamah Allah akan jadikan dia kecil dan hina. Bagaimana semut yang tidak ada harganya di dunia. Wa qala ba'du salaf, awwalu dzanbun usiyallahu bihi kibar. Dosa yang pertama kali yang dimaksiati Allah dengannya adalah sombong. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah berfirman, ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah kalian, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbar, dia sombong. Allah jelaskan dengan tegas sifat iblis itu sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Wastakbar alal haq kama fa'ala iblis lam yanfa' imanu.
Orang yang sombong merasa menolak kebenaran dengan kesombongannya, itu sebagaimana dilakukan iblis, maka tidak bermanfaat imannya. Dalam riwayat Nabi mengatakan akibru safhul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah, ini definisi Rasulullah. Kesombongan itu adalah membodohkan kebenaran, artinya menolak, meremehkan kebenaran dan merendahkan manusia. Ini definisi sombong. Jadi sombong itu bukan pakaian bagus, sombong itu bukan rumah yang besar, sombongan itu bukan kendaraan yang mewah, tapi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Walaupun dia pakai pakaian yang tidak bagus, tapi dia meremehkan dan merendahkan manusia, maka dia tetap dikatakan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai segala bentuk orang yang sombong dan angkuh. Dalam firman-Nya Allah berfirman, Al-'udhma izari. Keagungan adalah sarungku, al-kibriya'u ridai. Kebesaran dan kesombongan adalah pakaianku. Faman naza'ani fihima alqaitu finnar. Barang siapa yang merampas itu dari aku, maka akan campakkan mereka ke dalam neraka. Keagungan itu izari, pakaian Allah. Ia sarungnya. Al-kibriya ridai. Kesombongan itu adalah pakaiannya. Jadi rida, kalau kita pakai pakaian ihram, izar itu yang bawah, itu izar. Rida itu yang atas, yang menutup bahu. Itu cuman boleh, atau kesombongan dan keangkuhan itu cuman boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dari makhluk-makhluk yang menggunakan ini, maka dia telah merampas segala sesuatu yang milik Allah. Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Surga dan neraka berdebat sampai mereka mengeluh kepada Allah. Maka berkata surga, ya Rabbi, ma liyadkhuluni du'afa an-nas wa suqatihim. Maka surga berkata, ya Allah, kenapa untukku yang masuk ke dalam surga itu orang-orang lemah dan orang-orang suqat. Suqat itu orang-orang jatuh. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak ada harga di mata manusia, terjatuh. Wa qalatin nar, maka neraka berkata, usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Kata neraka, aku didahulukan masuk kepadaku orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah. Itulah kehidupan akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan akhirat surga itu untuk mereka yang tidak menginginkan uluwan, tinggi di muka bumi. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Uluwan Allah sebutkan dalam surat Al-Quran ini, ayat Qasas ayat 83. Allah jadikan surga itu kepada mereka yang memiliki sifat tidak suka ulu, tinggi di muka bumi. Yang suka tinggi itu orang sombong. Merasa hebat, merasa di atas, tidak boleh direndahkan, merasa yang paling sempurna, itu orang yang sombong. Sementara Allah jadikan surga itu bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian. Artinya mereka penuh dengan ketawaduan dan kerendah hatian. Dalam Al-Quran surat yang lain, surat Luqman ayat 18, Luqman berkata kepada anaknya, la tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu, jangan kau berjalan di muka bumi itu sombong. Di sini pun dalil bahwasannya berjalan itu ada jalan yang sombong. Dalam sebuah riwayat, ya, barang siapa yang angkuh dengan sisirannya, sombong dengan jalannya, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi memang kebanyakan atau sebagian orang itu sombong dikarenakan penampilannya, dikarenakan apa yang dia miliki. La tamilu khaddaka linnasi mu'ridhan mutakabbiran. Jangan kau buang wajahmu dari manusia karena engkau sombong. Wal marah yatabakhtar. Angkuh itu merasa hebat. Ini Luqman berkata kepada anaknya, jangan kau merasa sombong dan merasa hebat. Allah alam, masih beberapa dalil-dalil di sini. Ala ukhbirukum bi ahlin nar.
Maukah kalian kukabarkan dengan penghuni neraka? Kullu utulin jawadin mustakbir. Semua orang yang berpaling, yang kaku, dan yang merasa sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah bersabda, atau Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yakhtalu fi masyatih, yata'adham fi nafsih, illa laki Allah wa alaihi ghadban. Tidaklah seorang laki-laki yang angkuh dengan jalannya dan merasa hebat dengan dirinya, kecuali dia ketemu Allah di hari kiamat, Allah murka kepada dia. Dalam riwayat lain dikatakan, 3 orang yang akan pertama kali masuk neraka. Amirun mutasallid, ghaniyun la yu'di zakat, fakirun fakhur. Ya Rabb. Yang pertama pemimpin yang mutasallid, yang pemimpin yang mutasallid itu artinya pemimpin yang arogan. Al-ghani la yu'di zakat, orang kaya yang tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, fakirun fakhur, orang miskin yang sombong. Bahkan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang miskin yang sombong. Ini bisa terjadi, dan ini banyak terjadi. Dia angkuh, dia sombong, dia merasa hebat, padahal dia fakir. Dia nggak punya apa-apa. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita ambil pada hari ini pertemuannya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan membahas tentang dosa-dosa besar yang lain. Di antara dosa besar yang lain adalah syahadatuz zur, bersaksi palsu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol. Masukin ke kolong bisa, Ibu. Di tengah-tengah. Ada admin di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ghibah. Ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang tidak dibolehkan. Hukum asal ghibah adalah haram. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum, maukah jangan kalian menggibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lain? Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya gibah itu dosa besar. Karena Allah menganalogikan gibah dengan makan mayit dan bangkai. Apa hukum makan bangkai, Pak? Haram. Apalagi bangkai manusia yang dimakan. Allah umpamakan di Quran, gibah itu memakan bangkai manusia. Allah umpamakan dengan bangkai manusia sangat menjijikkan, karena agar kita sangat menjauh dari perbuatan gibah. Maka kalau ditanya, gibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ini definisi para ulama atau definisi yang disebutkan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kusebutkan pada temanku itu betul ada? Maka kata Rasulullah, faqad bahatta. Aku menceritakan kejelekan dia, tapi betul ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faqad bahatta. Engkau telah berbuat buhtan. Buhtan itu berbuat semena-mena, berbuat jelek. Jadi kalau betul-betul ada yang pada dia, itu tetap gibah. Kalau tidak ada, itu fitnah. Maka Rasul menyebutkan, kalau begitu gibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia enggak suka disebutkan. Ini definisi gibah dari Rasulullah. Maka dari ini para ulama dari definisi ini membuat pemahaman bahwasannya apapun yang disebutkan kalau saudara kita enggak suka itu gibah. Termasuk menyebutkan kebaikannya kalau dia nggak suka disebutkan kebaikan. Ada orang terkadang nggak suka disebutkan kebaikan, tapi jarang. Yang paling pasti adalah orang nggak suka disebutkan kejelekannya. Maka semua menyebutkan kejelekan orang lain, walaupun kejelekan itu ada pada dia, itulah gibah.
Kalau kejelekan itu nggak ada pada dia, maka itu adalah kedustaan. Dosanya lebih besar dan besar. Adakah ghibah yang diperbolehkan? Ini sama seperti, maaf Pak, tadi kita analogikan ghibah seperti makan apa? Bangkai. Adakah makan bangkai yang dibolehkan, Ustadz? Ya ada. Ketika darurat, nggak ada yang lain kecuali bangkai, maka boleh dilakukan. Maka seperti itu pun ghibah. Kapan itu ghibah boleh dilakukan? Darurat, membongkar aibnya penjahat di depan pengadilan. Itu harus. Atau suami istri yang diangkat ke pengadilan lalu menceritakan kejelekan. Itu boleh. Atau memperjelas keadaan orang supaya orang nggak ketipu. Maka itu para ulama dulu, ada buku ulama jarah wa ta'dil. Jarah itu berarti menyebutkan kekurangan orang-orang tadi. Dari mulai kekurangan agamanya, kekurangan hafalannya, itu. Tapi kalau kekurangan fisik, jarang. Ulama nggak ada hubungan karena fisik dengan agama. Ya, kekurangan fisik. Tetapi boleh juga terkadang menyebutkan kekurangan fisik bukan dalam rangka meremehkan, tapi dalam rangka memperjelas. Nama dia siapa? Nama dia Muhammad. Waduh, di kampung ini Muhammad banyak banget. Muhammad yang mana? Muhammad yang pincang. Disebutkan namanya, yang pincang dia, kejelekannya. Tapi bukan dalam rangka menyebutkan kejelekan semata, untuk memperjelas dan memperbeda. Itu boleh. Jadi disebutkan oleh para ulama, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada sekitar 6-8 diperbolehkannya menyebutkan kejelekan orang lain. Di antaranya tadi memperjelas, di antaranya ke hakim, di antaranya membela diri, di antaranya adalah mencari jalan tengah ketika pertikaian, itu boleh. Selain daripada itu, maka ghibah hukum asalnya tetap terlarang dan tidak boleh. Memperjelas agama tadi sudah kita katakan. Ya, boleh dirujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ghibah, Imam Nawawi menyebutkan itu. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Manakah yang lebih baik, melunasi KPR jika sudah ada tabungan atau uangnya untuk membuka usaha? Maka saya anggap adalah melunasi hutang. Kau mati dalam keadaan punya hutang, itu akan menghalangimu dalam kebaikan. Tapi kalau kau mati belum ada usaha, Allah tidak akan pernah tanya engkau kenapa nggak punya usaha. Ya, karena saya pahami di sini dia punya uang tapi mau buka usaha, berarti usaha yang kedua kan? Karena dia punya uang di sini. Maka yang saya pahami di sini adalah melunasi hutang itu lebih utama daripada membesarkan usaha. Ya, karena kalau kita mati punya hutang akan terbebani. Orang yang mati syahid saja punya hutang nggak disolatin. Tapi orang yang nggak punya usaha banyak, tapi nggak punya utang, nggak pernah sejarahnya Rasulullah mengatakan dia punya usaha apa. Oh, dia nggak punya usaha, Ustaz, jangan sholatin, nggak pernah. Tapi dia nggak punya utang, Rasulullah SAW pernah nggak nyolatinnya. Ya, Allah alam. Ustaz, kan ada doa untuk berlindung dari riya. Apa bedanya dengan kibar? Beda. Kalau riya itu butuh pujian. Ingin pujian, ini riya. Sehingga dia menampak-nampakkan amalannya agar dipuji manusia. Kalau kibar itu bukan butuh pujian. Kibar itu dia adalah meremehkan orang lain. Ini posisinya beda. Ya, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, jika kita di perjalanan kita kecewa diimami oleh imam yang bacaannya tidak lebih baik dibanding kita dan timbul perasaan seharusnya kita yang mengimam, apakah termasuk sombong, Ustaz? Ini memang terkadang tipis sekali, ikhwah. Memang betul, ada imam-imam yang kadang-kadang bacaannya nggak bagus, bahkan seharusnya nggak menjadi imam, tapi karena dia tokoh, karena dia orang tua, sehingga dijadikan imam.
Lalu kita merasa bacaan kita memang agak lebih bagus dari dia. Ya, apakah di sini termasuk sombong? Maka jawabannya di sini bukan sombong. Tapi ketika kita menghina dia, itulah menjadi sombong. Tapi kalau kita merasa bacaannya harusnya bacaan saya lebih baik, bukan dalam rangka menghina dia atau merendahkan dia, maka di situ tidak termasuk dalam sombong. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.